oleh karena kemurahan Tuhan, saya itu kalau jadi satu orang yang masih muda itu kelihatan muda. Kalau jadi satu orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, saya kelihatan sepuh, kelihatan tua. Tapi kalau jadi satu orang gila gitu, ya seperti orang gila juga. Sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan, saya punya satu istri, 3 orang anak. Cucu saya yang kelima itu TK, cucu saya yang keempat kelas 4, cucu saya yang ketiga SMP, terus cucu saya yang keempat, yang pertama itu TK, yang kelima itu TK, yang keempat SD kelas 4, yang ketiga SMP, yang kedua itu mahasiswa semester 3. Kemudian puji Tuhan, cucu saya yang pertama itu sekarang sudah PNS, itu mengabdi di NTB. Itu oleh karena kemurahan Tuhan. Nama saya Muhammad. Mengapa Muhammad kok percaya Yesus? Ini supaya ini nanti kalau keluar nanti Bapak sudah bisa menginjili Muhammad yang lain. Saya Muhammad percaya Yesus bukan karena diinjili, tapi karena saya mengaji Al-Quran. Karena saya dulu guru ngaji. Kemudian oleh karena tuntunan Roh Kudus di dalam mengaji itu ada 3 hal yang terus saya gumuli. Yang pertama, doa utama saudara-saudara kita itu adalah Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya mohon keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari ngadabannya tadi, dijauhkan dari api neraka. Untuk bisa sampai selamat di dunia wal akhirah itu ada jalannya. Namanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu setiap waktu diucapkan, tunjukkan aku jalan yang lurus, aku jalan yang lurus. Aku terus mengkaji. Jalan yang lurus itu mana Tuhan? Jalan yang lurus itu kok pundi Gusti Allah? Saya baca-baca di Perjanjian Lama ada yang mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Wah, ini bukan jalannya. Ini tidak akan sampai ke dunia wal akhirah. Kemudian di Injil, firman Tuhan yang ada di Injil mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kesimpulan Muhammad kalau mau selamat di dunia wal akhirah harus melalui akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Berikutnya, saya ini awam, bukan pendeta, tapi ada yang sering menyebut evangelis begitu. Saya ketika menjadi pelayan di Estimis, saya juga menerapkan yang namanya misi lintas budaya dan juga misi kontekstual. Saya aplikasikan. Waktu itu ada mantan kepala desa yang konon katanya sudah lama mendengar siapa Yesus, siapa apa itu sudah lama dia bercerita seperti itu. Tapi saya tidak perlu baptis, tidak perlu masuk Kristen, tidak perlu. Intinya itu karena lingkungan. Dan di samping itu juga karena beliau itu belum mengenal siapa Kristus itu. Siapa Yesus Kristus itu? Hanya dengar-dengar.
Kalau saya langsung masuk ke Injil, saya bukakan, dia justru akan tidak menerima. Maka saya pakai untuk menjelaskan itu melalui tembang. Kalau tadi ada tembang daerah, saya juga pakai tembang daerah. Lir-lir tandure wis semilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Ayo nasib ini. Lir-lir tandure wis semilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar itu menggambarkan usia manusia lahir kecil sampai dewasa, tak sengguh penganten anyar. Terus cahangon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno gopo kanggo masuk, ora kanggo polisi pokoke mengko kanggo masuk dodotiro. Kenapa dodotiro kumitir bedak ing pinggir yo piye domono jumantono kanggo apa? Kanggo sebo mengko sore. Ditutup mumpung jembar kalangane, mumpung padang remburane. Apa kuwi, Pak? Ayo kuwi tembang, ayo tembang. Ning isine apa? Cahangon. Sapa cahangon? Sampai maca nang Al-Qur'an, ra ono cahangon. Di Medan tidak ada cahangon. Sing ana cahangon kuwi ning Injil. Gembala toh? Cahangon itu gembala yang ada cuma di Injil, jenenge Isa Al-Masih. Amin. Terus piye? Lah, sampeyan ki arep sebo mengko sore. Tegese arep ditimbali Gusti mau meninggal. Ning dodot piro kumitir bedake pinggir. Dodot ki tapeh itu lho, tapeh. Jari, kalau orang dulu itu tidak ada ibu pakai celana dalam, tidak ada. Jadi kalau jari suwek, itu kan kelihatan wadine sesuatu yang berada kelihatan. Padahal itu sudah kumitir berdari pinggir. Yang dimaksud bukan itu loh, tapi suwek. Dodotmu ini bukan kambing, tapi kehidupanmu, kehidupan manusianya itu sudah sobek, artinya sudah dosa. Yang bisa ndodomi sapa? Domonos Jumantono to kok. Sing bisa ndodomi sapa? Cahangon ki mau lho. Sapa gembala ya Yesus yang bisa menjahit dosa kita. Amin. Amin. Cuma Yesus tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu supaya kita layak untuk menghadap Tuhan, pakaian kita itu bukan pakaiannya ini, tapi kehidupan kita itu harus didodomi. Biar tidak kelihatan rusak, yang iso dodomi min Yesus Kristus. Ditutup dengan mumpung padang remburane, mumpung jembar kalangane. Itu artinya apa? Mumpung selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberi waktu, mari kita beritakan. Amin. Mari kita wartakan bahwa yang bisa memberikan jalan untuk sampai di dunia wal akhirah itu hanya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Muhammad itu bukan musuh kita. Muhammad yang lain itu adalah saudara kita. Itu saudara Bapak. Kalau baca Iska Ismail Ibrahim itu saudara kita, maka perlu kita beritahu bahwa jalan keselamatan hanya Yesus. Percaya pura, ngandel pura, tugas kita hanya menyampaikan, hanya menanam, hanya menabur, tapi yang memberi kehidupan adalah Roh Kudus sendiri. Amin. Jadi pelayan STV saya pernah ke Pucuk. Tahu ya Pucuk? Kebablasan ngomong itu loh, kebablasan. Ada orang yang sedang sakit di rumah sakit. Saya tahu itu sedang sakit. Yang saya sasar sebenarnya yang sakit itu, tapi saya lewat suaminya. Pak Yahya, mari belajar di STV. Singkat ceritanya ngono. Terus istrinya yang sedang sakit di rumah sakit itu juga
digerakkan oleh Roh Kudus untuk ikut belajar. Boleh enggak? Oh boleh. Memang itu sebenarnya yang ingin saya tuju, yang sakit itu termasuk juga yang waras tentu saja. Jadi kalau suami istri bisa kan lebih bagus. Wah, entah secara langsung atau tidak langsung pernah ada komentar, saya ini sedang sakit. Padahal sakitnya bukan sakit flu, tapi STRUK. Gejala stroke. Saya mengatakan kalau ibu mau diesimis sembuh, nanti Tuhan sembuhkan. Amin. Jenek seseorang mari cuk piye. Padahal kadung muni, besok nang esimis mesti mari. Terus saya lapor karo Gusti nyuwun kawasa. Gusti, saya minta belas kasih. Saya sudah kebablasan. Tolong ya Tuhan, urapi apa yang kami sudah ucapkan. Terus saudara saya Ibu Liana ini beri kesembuhan. Padahal saya sudah bilang, nek kuliah wong sakit tunggu ya ora apa-apa, gitu ya. Sama dosen-dosen yang lain saya sudah bilang untuk wabil khusus-khususan mahasiswa itu kalau tidur biarkan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa menyertai langkah kita. Mahasiswa yang dulu stroke itu betul-betul disembuhkan Tuhan dan sekarang ini ikut wisuda. Haleluya. Berdiri. Ada mungkin ada orang yang mengatakan pernah gejala stroke padahal kelesokan. Bapak Ibu, nama Muhammad juga tidak ringan. Kalau secara manusia saya itu sebenarnya sudah ada kesempatan ke Israel. Padahal saya gratis itu. Karena cuma disuruh bayar berapa? 20 juta atau berapa? Kok 20 juta? Berapa itu saya lupa, tapi semi gratis itu. Saya mungkin hanya seperlimanya itu berapa? Tapi gara saya sudah itu sudah tinggal berangkat, sudah disiapkan semuanya, tapi gara-gara namanya Muhammad terus itu. Apakah gelap? Gelap ora? Rodo gelap. Karena jangan sampai mengatakan tidak, itu bagian dari kesombongan. Rodo gelap. Tapi Roh Kudus menuntut tenaga kan rawasi. Kesana yo berkat Tuhan, misalnya tidak kesana juga tidak apa. Jadi wong Israel ki malah wedi karo Muhammad, ora wedi karo Gusti Yesus. Luar biasa tuh. Undang luar biasa. Yang luar biasa itu kalau wedi karo Gusti Yesus. Wedi dalam arti takut kemudian percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi semua yang saya sampaikan bukan karena kuat dan gagah. Amin. Tapi karena Roh Kudus yang menyertai kita. Saya sudah cukup lama melayani di Estimis dan setiap event wisuda orang hitung sedikit gitu loh. Walaupun sedikit tetap dari wilayah Magelang itu ikut hadir untuk wisuda. Sedikitnya itu berapa Pak? Saya punya patokan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Agar masih itu berarti masih aman. Agar 2-3 orang, agar lebih dari itu. Tapi saya salut pada Solo yang puji Tuhan luar biasa. Itu di samping karena pengurusnya, tapi yang terutama itu juga karena Roh Kudus. Sebagai wujud dari rasa syukur dari wilayah Magelang, saya mengundang teman-teman yang tadi 2-3 orang berkumpul dalam nama. Mari kita memuji Tuhan. Biar tidak kelihatan salahnya, mari kita puji Tuhan bersama-sama. Indah rencanamu.
Walau tak tahu dan Tuhan mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupmu. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih, setelah kita belajar PhD, kita itu akan semakin diperlengkapi dan semakin diperlengkapi. Amin. Dan kalau besok sudah diwisuda, itu bukan akhir, tapi baru awal. Lulus kan lulus secara akademis, tapi
tapi lulus dalam pelayanan mesti terus harus berproses gitu. Waktu Bapak kesaksian belum belum jelas. ya begini. Kira-kira bagaimana baru Bapak bisa percaya Yesus? Begitu. Oh, iya. Coba cerita singkat. Oh, Ihdinas Siratal Mustaqim itu yang diucapkan setiap orang Islam sembahyang itu. Al-Fatihah itu bagian dari ayat di dalam Al-Fatihah yang artinya tunjukkan aku jalan yang lurus. iya. Nah terus jalan yang lurus itu mana? Ya, itu. Kemudian kami Ya. temukan di Perjanjian Lama itu kan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya. Nah, saya simpulkan kalau begitu ini tidak sampai keselamatan karena kan ujungnya menuju maut. Iya. Luar biasa. Selamat dengan Bapak Pendeta ini. Nah, kemudian di dalam Injil Ya. kaitannya dengan fidunya wal akhirah itu, Iya. kaitannya dengan untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat itu, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus berfirman, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, ini jalan untuk mencapai fidunya wal akhirah di dalam doa tadi yang Robbana atina fidunya kasana wa fil akhirati kasana wa qina adzabannar. Itu jalannya tidak lain tidak bukan adalah akulah jalan, kebenaran dan hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, oleh karena itu mari kita Jadi begini Pak Muhammad, saya kasih waktu singkat. Bagaimana baru Bapak bisa? Apakah dengan pelayanan seseorang baru Bapak masuk Kristen dan percaya Yesus, atau lewat Roh Kudus, lewat mimpi? ya itu tadi saya mengkaji Al-Quran tadi, doa-doa tadi, kemudian Roh Kudus menuntun. Oh ya, jelas. Ya, Roh Kudus menuntun, tapi saya mengetahui bahwa itu yang menuntun Roh Kudus itu setelah saya tahu, setelah saya belajar berikutnya. Kalau dulu saya cuma merasa tertuntun begitu. Oh ya, luar biasa. Nah, kemudian saya terus mendalami.